Pertanyaanku menggantung di udara, terasa canggung di tengah lobi kantor yang sunyi. Mata Al masih terpaku padaku, dan aku bisa melihat keterkejutan yang sama di matanya. Kehadiranku di sini, di dunianya yang baru, pasti terasa aneh baginya. Sama anehnya bagiku melihatnya duduk di sini, bukan di atas jok motornya. Sebelum ia sempat menjawab, sebuah kalimat meluncur begitu saja dari mulutku, tanpa bisa kucegah. "Hai Mas Al," sapaku, dan sebuah senyum yang tak bisa kutahan akhirnya terkembang. "Ternyata kamu ganteng juga ya pakai pakaian begini." Ops! Seketika, aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Aku bisa merasakan pipiku memanas, berubah warna menjadi merah jambu. Kenapa aku mengatakan itu? Itu terlalu jujur, terlalu terus terang. Reaksi Al sungguh menggemaskan. Ia yang tadinya tampak tegang karena menunggu, kini terlihat 100 kali lebih gugup karena ucapanku. Ia tergagap, menggaruk tengkuknya yang aku yakin tidak gatal sama sekali dan telinganya memerah. Melihatnya salah tingkah seperti itu entah kenapa membuatku senang. Bisa aja kamu, Shil," jawabnya suaranya sedikit parau. Maaf, kataku cepat-cepat, mencoba memperbaiki keadaan meski rona di pipiku belum juga hilang. "Aku nggak maksudnya kamu kelihatan beda banget, aku mencari kata yang pas, dewasa." Seketika, aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Aku bisa merasakan pipiku memanas, berubah warna menjadi merah jambu. Kenapa aku mengatakan itu? Itu terlalu jujur, terlalu terus terang. Reaksi Al sungguh menggemaskan. Ia yang tadinya tampak tegang karena menunggu, kini terlihat 100 kali lebih gugup karena ucapanku. Ia tergagap, menggaruk tengkuknya yang aku yakin tidak gatal sama sekali dan telinganya mengerah. Melihatnya salah tingkah seperti itu, entah kenapa membuatku senang. Ia tertawa kecil, dan suara tawanya yang hangat langsung mencairkan semua kecanggungan di antara kami. "Aku kan memang lebih tua." "Iya juga sih," balasku, akhirnya bisa ikut tertawa. "Jadi beneran kamu ngapain di sini?" "Tadi interview," jelasnya singkat, "dipanggil sama ayahmu." Mataku langsung berbinar. Inilah yang ingin ku dengar. "Serius? Gimana hasilnya? Lancar?" Tanyaku dengan rentetan antusias, tak bisa menyembunyikan harapan besar dalam suaraku. Namun, sebelum Al sempat menjawab, pintu ruangan Papa terbuka. Mbak Fani keluar dengan wajah profesionalnya. Ia tampak sedikit terkejut melihatku. Cik Sheila, baru pulang sekolah," sapanya dengan ramah. "Iya Mbak Fani, mau ketemu Papa sebentar," jawabku sopan seperti biasa. Mbak Fani mengangguk, lalu tatapannya beralih pada Al. "Al, bisa ikut saya ke ruangan saya sekarang?" "Baik Bu," jawab Al, langsung berdiri sigap. Ia menoleh ke arahku sejenak. "Aku ke ruangan Mbak Fani dulu ya." Aku mengangguk sekuat tenaga, mencoba menyalurkan semua energi positifku lewat senyuman. "Oke, semoga kabar baik ya Mas." Aku memperhatikannya berjalan mengikuti Mbak Fani hingga ia berbelok di koridor. Rencanaku untuk menemui Papa seketika terlupakan. Aku tidak mungkin masuk ke sana sekarang. Yang terpenting saat ini adalah menunggu. Aku kembali duduk di sofa yang sama, merasakan debaran jantung Al seolah berpindah ke dalam dadaku. Waktu terasa berjalan lambat. Aku membuka ponsel, tapi tak ada satupun notifikasi yang menarik perhatianku. Pikiranku sepenuhnya terfokus pada Al di dalam ruangan sana. Aku berdoa dalam hati, berharap semua usahanya hari ini tidak sia-sia. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya melangkah keluar dari koridor. Langkahnya berbeda, lebih ringan, lebih tegap. Dan saat ia melihatku, sebuah senyum lebar yang tulus terukir di wajahnya. Aku langsung tahu. Aku berdiri, menahan nafas saat ia mendekat. "Gimana?" tanya aku tak sabar. Aku tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya saat itu. Wajah yang dipenuhi kelegaan, kebahagiaan, dan kebanggaan. Besok hari pertamaku kerja.
Yes! Aku memekik pelan, tanganku terkepal di udara merayakan kemenangannya. Rasanya aku lebih bahagia daripada dia. Aku tahu kamu pasti bisa, seruku tak bisa menahan kegembiraan yang meluap-luap. Kami berjalan bersama menuju lift. Suasana hening, tapi bukan hening yang canggung. Ini adalah keheningan yang nyaman yang dipenuhi oleh kebahagiaan kami berdua. Saat pintu lift terbuka di lobi utama, sebuah ide impulsif muncul di kepalaku. "Mas, anterin aku pulang ya." Al tampak terkejut. "Hah? Jangan, Shil. Ayahmu atau sopir kan ada. Lagi pula aku cuma bawa motor." "Gak apa-apa, aku lagi pengen naik motor," desakku. Aku tidak mau momen ini berakhir begitu saja. Masa anak bos diantar pulang naik motor matic buluk, nanti aku yang kena masalah? Aku tahu ia khawatir, ia memikirkan posisinya dan posisiku. Tapi justru itulah yang ingin kupatahkan. Aku mengerucutkan bibirku, mengeluarkan jurus andalanku. "Justru itu," kataku dengan nada sedikit manja. "Aku mau nunjukin ke Mami. Aku mau bilang, 'Mi, lihat deh, ini loh Mas Al yang nolongin aku. Orangnya bukan cuma baik hati, tapi juga gagah dan berwibawa kalau pakai baju yang benar.'" Aku melihatnya terpana, dibuat salah tingkah lagi oleh kejujuranku yang sengaja kubalut dengan pujian. Aku tahu, aku tidak hanya sedang pamer. Aku ingin menunjukkan padanya dan pada dunia bahwa aku bangga padanya. Bahwa motor matiknya yang buluk itu adalah saksi kebaikan hatinya dan kemeja batiknya yang pudar ini adalah seragam kemenangannya hari ini. Aku ingin menjadi bagian dari dunianya, sama seperti aku telah menariknya masuk ke dalam duniaku. Melihat sorot mata Al yang melunak dan pasrah, aku tahu aku sudah menang. Butiran-butiran perasaan ini yang berawal dari rasa terima kasih dan tumbuh menjadi kekaguman, kini terasa begitu jelas. Ia menghela napas panjang, sebuah tanda menyerah yang manis. "Ya sudah, ayo, tapi jangan salahkan aku kalau kemeja batikku jadi bau asap knalpot." Aku tertawa, sebuah tawa kemenangan yang tulus. "Gak masalah, yang penting yang pakainya ganteng."